Oke. Kita bahas dari yang A dulu ya. Jadi di sini misalkan A adalah himpunan dengan anggotanya 5 dan 10, kemudian B adalah himpunan dengan anggota 14789, C-nya anggotanya 248, 10, dan himpunan semestanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, himpunan semesta itu berarti kalau kita gambarkan dalam diagram Venn ya, himpunan semesta itu yang kotaknya gitu. Kemudian A, B, dan C itu adalah himpunan yang ada di dalamnya. Gitu. Jadi A, B, C ini biasanya digambarkan dengan lingkaran. Ya. Bisa ada irisan, bisa juga tidak. Gitu. Tergantung si anggota-anggotanya. Tapi yang pasti, semua anggota di A ada di U. Semua anggota di B juga ada di U, dan semua anggota dari C juga ada di U. Karena U adalah himpunan semesta. Gitu. Nah, sekarang C kurang A ya, nomor A. Yang bagian A, nomor 1 bagian A. C dikurang A itu artinya anggotanya adalah himpunan-himpunan di C, tetapi dikurangi oleh anggota, saya ulangi ya, C min A ini adalah himpunan yang anggotanya adalah semua anggota di C, kecuali anggota di C yang ada di A. Bisa dipahami? Ya. Ya, jadi di sini kan kalau C ini ada 2, 4, 8, dan 10. Nah, nanti anggota dari C min A ini semua, tapi dihilangkan beberapa kalau ada yang anggota dari C ini ada yang di A juga gitu. Misalkan di sini C ini kan 2 ya, mulai dari 2. 2 ada di A, tidak ada. Kalau begitu nanti 2 ini masuk ke C min A gitu. Ya. 4 ada di A, tidak ada. Berarti 4 juga masuk di C min A. Lalu 8 ya. 8 ada di A enggak ada. Berarti 8 juga ada di C min A. Lalu 10 ada di C, tetapi 10 juga ada di A. Ya, yang ini. Kalau begitu 10 tidak termasuk ke C min A. Jadi anggota dari C min A ini hanya 2, 4, dan 8. Bisa dipahami sampai sini? Paham banget. Paham. Oke. Paham, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Ya. Bu. Oke ya, sekarang yang B ya. B komplement itu artinya anggota di U yang tidak ada di B. Semua anggota di U yang tidak ada di B. Sama berarti dengan U dikurang B. Ya. U dikurang B gitu. Nah, maka apa saja anggotanya? Berarti semua yang ada di U kecuali yang ada di B. Yang ada di B-nya itu adalah 1, 4, 7, 8, 9. Berarti anggota dari B komplement ini adalah sisanya anggota dari U tetapi dihilangkan anggota dari B-nya gitu ya. Jadi nanti B komplement itu adalah 2 ya. Kenapa 2? Karena 2 tidak ada di B. Kenapa tidak 1? Karena 1 ada di B. Gitu ya. Jadi kita lihat yang ada di sini, lalu dihilangkan anggota-anggota yang di sini yang ada di B juga gitu. Jadi di sini B komplement ini anggotanya apa saja, Pak? 2, 3, 5, 6, 10. 10. Oke, bisa ya? Insya Allah, Bu, bisa. Oke, nah sekarang Bisa B banget, Bu. gabung C komplement. Nah, di sini kita harus cari dulu C komplementnya agar tidak bingung. Nah, di sini kan ada garis ya, ada garis gini ya. Ini tuh menunjukkan bahwa kita tuh mencari nilai bilangan yang merupakan banyaknya anggota dari B gabung C komplement gitu. Jadi nanti jawaban ini tidak boleh sama dengan himpunan misalnya. Tidak bisa karena ini yang ditanyakan adalah nilai. Yang ditanyakan adalah banyaknya anggota dari B gabung C komplement gitu. Ya, paham? Paham, Bu. Oke. Nah, kalau begitu kita akan cari anggota dari B gabung C komplement. Untuk mengetahui itu lebih baik kita cari dulu satu-satu. Nah, B-nya udah tahu ya, udah ada di atas. Berarti sekarang yang C komplement kita harus cari dulu. Karena yang diketahui adalah C, ya. Maka kita harus cari C komplement, gitu.
Nah, jadi di sini kita cari dulu C komplement ya. Berarti 1. Ya, bentar. C komplemennya apa? 1, 1, 3, 3, 5. ya. 6, 7, 6, 7, 9, 10. Ibu. Oh iya, 9. 10 enggak? Karena Oke. Segini ya. Sampai 9. Iya. Oke. Iya. Nah, sekarang kita gabungkan B dengan si C komplement tadi. Gabungan itu berarti ditulis semua anggotanya. Semua anggota yang ada di B dicampurin atau digabung dengan anggota yang ada anggota dari C komplement. Tetapi kalau ada anggota yang sama tidak ditulis 2 kali. Gitu. Oke, Bu. Ya, jadi misalnya di sini B-nya ini ya. Ini B-nya, ini C komplemennya. Kita gabung, berarti kita tulis semuanya yang ada di B dan yang ada di C komplemen. Apa saja? 1, betul. 1. Satunya ditulis sekali saja ya, walaupun di sini ada 1, di sini ada 1, Ya, tapi Bu. kita tulis 1 kali saja ya. 1, terus apa lagi? 3, 4, 5, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Itu kalau sudah ini kita bisa langsung dapat nilai ini. Ya. Jadi ini sama dengan berapa? Apa? 8. Oke. Berapa? 8. 8. Nah, Ini ya karena penambahan semua. ini tuh Sama 8, artinya Bu. dihitung jumlahnya aja, Bu. Ada berapa banyak anggota dari B gabung C komplement gitu. Oh iya ya, paham. Jadi ini 1, 2, 3 ya. 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada sebanyak 8. Oh, dihitung dong. Bukan dijumlahin satu-satu anggotanya, bukan ya, tapi ada berapa banyak gitu. Ya. Jadi ada 8 Oh, buah. siap. Ya, ada 8 bilangan yang merupakan anggota dari B gabung C komplement. Jadi ini kita sebut kardinalitas ya. Si garis kiri kanan ini kita sebut kardinalitas dari B gabung C komplement. Kardinalitas dari B gabung C komplement sama dengan 8 gitu. Nah, yang D ini adalah operasi beda setangkup. Ini sama dengan gabungan dikurang irisan. Jadi sama dengan gini ya. Atau gimana ya, saya nggak. Kurang irisan. Tapi di sini nggak muncul irisannya. Bu, dalam kurung itu dibaca apa, Bu? Gimana? Cara bacanya, Bu, yang di dalam kurung. B, yang U itu baca. Beda setangkup. C, yang ini. Apa, huruf U yang itu di dalam kurung itu dibaca apa tuh, Bu? B? Beda setangkup. Ini 15%. 15%. Ayah juga tuh, Bu. Motor lu, Mir. Gue udah puyeng banget nih. Setangkup, Bu, ya. Beda setangkup. Beda setangkup. Beda setangkup. Beda setangkup. Beda setangkup. Iya. Setangkup. Irisan nih. Nah, Gabungan saya antara nggak bisa irisan dan nulis ini apa namanya, nggak bisa nggak muncul si equation-nya, jadi nggak bisa ngegambarin irisan
Tapi intinya ini tuh artinya sama dengan gabungan dikurang irisan atau sama dengan anggota yang hanya ada di B saja digabung dengan yang ada di C saja gitu. Oke. Bisa dibayangkan? Berarti 1, 7, 9, 10. 1, 7, 9, 10. Oke. Gitu. 1, 2, 7, 9, 10. Saja yang ada di B tapi nggak ada di C. Yang ada di B itu. Dan sebaliknya, digabung dengan yang ada di C saja tapi nggak ada di B. Gitu. 1, 2, 7, 9. Oke. 2. Iya. 7. Iya. 1, 2, 7, 10. 7, 9, 10. Iya, Oh, betul. 9, 10. 9, 10. Ya, betul. Ya, betul. Jadi sama aja kayak kita menggabungkan ini tapi dikurangi oleh 2 dengan 4. 4 dengan 8. Kenapa? Berarti yang Karena sama 4 ada di B dan ada di C. 8 juga sama gitu. Jadi kita hanya menulis sisanya kecuali 4 dengan 8 gitu. Ya. Oke. Nah, lalu ada Sederhananya PA. irisannya aja gitu ya. Gimana? Irisannya aja yang dibuang. Ya, betul. Iya kakangku. Betul, irisan yang dibuang. Nah, PA ini artinya himpunan kuasa dari A. Nah, itu Bu. Nah, ini Himpunan tuh kuasa. ya, ini tuh kita menuliskan semua himpunan yang merupakan himpunan bagian dari A. Ya, himpunan bagian dari A itu adalah himpunan-himpunan yang merupakan bagian dari A sih. Jadi gimana ya? Pertama, kita tahu kalau himpunan kosong itu adalah himpunan bagian dari himpunan bagian dari A ya. Jadi harus kita tuliskan dulu himpunan kosong. Kayak gini. Terus himpunan apa lagi yang merupakan himpunan bagian dari A? Nah, masih ingat definisi himpunan bagian? Ya, jadi misalnya gini. Misalnya saya punya A-nya adalah 1, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini jangan A lah. T misalnya ya. Nah, contoh himpunan bagian dari T itu adalah S misalnya. S-nya ini adalah 1, 3, 4 misalnya. Nah, ini S ini adalah suatu himpunan bagian dari T. Kenapa? Karena semua anggota di S ini ada di T. Ya. 1 ada di T. 3 ada di T. 4 juga ada di T. Jadi S ini disebut sebagai himpunan bagian dari T. Masih ada nggak? Masih banyak himpunan bagian dari T itu. Ya, masih banyak. Contohnya misalnya ini. Himpunan V yang anggotanya 1. Ini juga himpunan bagian dari T. Ya. Kenapa? Karena anggota di V ada di T. 1 ada di T. Gitu. Lalu bagaimana dengan W misalnya? W ini anggotanya 1, 4, 8 misalnya. Himpunan bagian dari T bukan? Bukan. Bukan, karena ada anggota dari W yang tidak ada di T. Ya, yaitu 8. Gitu. Ya. Nah, himpunan kuasa itu diperoleh dengan menghimpun semua himpunan-himpunan bagian dari si. Kalau yang ditanyakan himpunan kuasa dari A, ya berarti kita menuliskan atau menggabungkan atau menghimpun semua himpunan-himpunan bagian dari A. Gitu. Nah, di sini A-nya kan 5 dengan 10 ya. Nah, kira-kira apa saja himpunan bagian dari A? Himpunan kosong, 5, himpunan 1, 5, 10, 5, 10. himpunan 10, Bukan ya? Apa saja? himpunan kosong, Himpunan kosong seperti ini ya. Apalagi? ya, terus himpunan 5,
Oke, apalagi? Himpunan 10. Apalagi? Himpunan 5,10. Oh, gitu. Ya, jadi ini adalah himpunan-himpunan bagian dari A. Maka himpunan kuasa dari A itu adalah himpunan yang anggotanya ini semua. Ada 4 anggotanya. Yang pertama adalah himpunan kosong, seperti ini. Ya. Terus himpunannya anggotanya 5, himpunannya anggotanya 10, dan himpunan yang anggotanya 5 dengan 10. Seperti itu. Bisa dipahami? Iya, Ngerti, Bu. Bu. Hanya masalah Kalau bisa, Bu. Oke. Nah, nanti lebih jauh lagi, banyaknya anggota dari himpunan kuasa dari A sama dengan banyaknya anggota dari A sama dengan 2 dipangkatkan banyaknya anggota dari A. Jadi kalau A-nya tadi ada 2 ya, maka himpunan kuasanya ada sebanyak 2 pangkat 2, yaitu 4. Di sini ada 4 ya. 1, 2, 3, dan 4. Kalau A-nya ada 3, berarti ada berapa anggota dari PA-nya? 9. Bukan. 6. Bukan. 2 pangkat banyaknya anggota dari A. dua. 8 berarti. Ya, betul. 2 pangkat 3 ya. 2 pangkat 3 sama dengan 8. Gitu. 8. Oke. Oke, selanjutnya udah bisa ya untuk nomor 1? Ya, Bu. Ya, Bu. Oke, nomor 2. Ini mah apa ya? Ini harus dilihat ininya. Udah bisa belum nomor 2? Belum, Bu. Nomor 2 ini harus kita lihat B komplemennya dulu bukan? apa namanya? Tabel ya, bisa dari tabel. Atau bisa juga dari gambar dari diagram Venn-nya, atau bisa juga dengan tabel kebenaran. Kita lewat dulu ya nomor 2 sama nomor 3. Kita lanjut ke nomor 4 dulu ya. Iya, Bu. Oke, nomor 4. Nomor 3, Bu. Apa? Panjang banget. Bingung kerjain ini. Oke, nanti kita bahas ya. Ya, panjang banget. Oke, nggak apa-apa panjang asal dapat. Iya. Ya, Berarti hasilnya Bu, banyak. berarti nomor Panjang juga. Belum dapat. Ya. Nah, mestinya sih dapat sih. Mungkin belum ini aja, ketemu jalannya aja. Oke, kita mulai dari kita lanjut ke nomor 4 ya. Nomor 4 ini pertanyaannya adalah misalkan F adalah suatu fungsi dari himpunan bilangan bulat ke himpunan bilangan bulat dengan definisinya adalah fx sama dengan 2x plus 1. Pertanyaannya, tentukan apakah F injektif atau satu-satu. Yang B-nya apakah F surjektif atau pada. Nah, masih ingat nggak definisi fungsi satu-satu itu apa? Yang terhubung antara satu himpunan dengan satu himpunan yang lainnya tuh tidak bercabang gitu, Bu? Iya, betul. Kan? Iya, betul, Bu. Ya, jadi himpunan satu-satu itu kalau misal fungsi satu-satu itu artinya kalau X sama Y-nya beda, maka 2X Fx sama Fy-nya juga harus beda. Contoh yang tidak satu-satu misalnya Fx-nya adalah X kuadrat misalnya. Nah, ini tidak satu-satu. Kenapa? Karena ketika saya ambil X dan Y yang berbeda, atau sebelum ke sana, ini bisa kan memberikan contohnya, misalnya F2 gitu. F2 jadi berapa nilainya? 5, Bu. 4, Bu. Yang ini, 5. yang Fx ini.
Oh, yang itu, yang kuadrat. Mm-mm. 4. 4. Ya, 4. Kenapa 4? Karena F2 itu sama dengan 2 kuadrat. Ya. Ya. Lalu, bagaimana dengan F-2? Sama 4. 4 juga, Bu. 4. Nah, 4 juga. Padahal di sini 2 sama dengan 2 dengan min 2 tidak sama kan? Ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Tapi F2-nya sama. Nanti kita kayaknya harus keluar meeting dulu, lanjut lagi ya. Oke, Bu. Nah, kita tahu di sini 2 tidak sama dengan dengan min 2, tetapi F2 sama dengan F min 2. Nah, berarti fungsi ini tidak satu-satu. Gitu. Bisa dipahami? Siap. Ya, fungsi satu-satu itu adalah fungsi yang jika X dan Y-nya beda, maka Fx sama Fy harus beda. Nah, menurut Kang Teteh di sini, ini memenuhi enggak? Memenuhi, Bu. Memenuhi ya. Jadi ini kalau misalnya Ya. X-nya sama Y-nya beda, hasilnya akan beda. Berarti dia fungsinya satu-satu. Ya. Begitu. Ya. Di Z X tidak sama dengan Y, maka Fx tidak sama. Ya, gitu. Nah, pada nggak dia? Tidak, Bu. Tidak. Kenapa? Karena Pada itu artinya apa? dengan kodomainnya, Bu. Oke. Kodomainnya di sini adalah Z ya. Nah, kalau pada itu kita lihat kodomain betul. Kalau mau melihat apakah fungsi itu pada atau enggak, kita lihat kodomainnya. Nah, suatu fungsi dikatakan pada jika setiap unsur di kodomain ini punya pasangan di domain. Misalnya 7 ya, misalnya nih Maya 7. 7 itu ada di di Z enggak? 7 ini bilangan bulat bukan? Bilangan bulat. Bilangan bulat. Kalau begitu 7 ada di Z ya, ada di kodomain ya. Nah, pertanyaannya ada nggak X di domain di Z juga, di bilangan bulat juga, sehingga Fx ini sama dengan 7. Ada nggak X di himpunan bilangan bulat sehingga 2X plus 1 sama dengan 7? Ada nggak X-nya? 3. Ada Ada, Bu. ya? 3. Ada, yaitu 3. Nah, kalau misalnya untuk ini kan kita ngomongin bilangan bulatnya 7 ya. Nah, kalau misalnya semua bilangan di Z ini ada pasangannya, kan kalau tadi 7 berarti pasangannya 3, gitu ya. Iya. Nah, sekarang kalau semua unsur di sini ada pasangannya di sini, maka disebut pada. Tetapi kalau ada unsur di sini tetapi tidak punya pasangan di sini, maka fungsinya tidak pada. Menurut Akang Teteh di sini, apakah semua unsur di Z punya pasangan di Z juga? Atau ada yang tidak punya pasangan? Ada, Bu. Ada, Bu. Apa? Yang 4. Oke, misalnya ambil atau bilangan bulat 4 tidak punya pasangan. Tidak, Bu. Di kodomain tidak punya pasangan di domain.
Kenapa? Karena tidak ada bilangan bulat X yang memenuhi fx-nya atau 2x plus 1-nya sama dengan 4 gitu ya. Ya, Bu. Gitu. Oke, jadi fungsi ini tidak surjektif. Itu ya. Ya, Bu. Oke, berarti nomor 4 beres. Sekarang nomor 5. Relasi yang kemarin baru dibahas ya. Udah kami tulis Relasi. dulu. Udah kami tulis dulu, Bu, yang 4 tadi, Bu. Oke, silakan. Oke. Ibu nanti ini record penjelasannya bisa di-share lagi apa gimana, Bu? Bisa, Bu, bisa. Makasih, Bu. Sama-sama, Ibu. Sistem ujiannya bagaimana, Bu, ya? Sistem ujiannya mengerjakan soal, Pak. Jadi Ya, biasanya kan kita punya Google Classroom ya. Iya, Nah, Bu. nanti saya share soalnya di situ. Nanti Bapak Ibu kerjakan, tapi di waktu yang disediakan 1,5 jam biasanya. Jadi sama seperti perkuliahan kita ya, dari jam 13 sampai jam 14.40. Jadi mulai jam 13 persiapan mungkin 1,5 jam lah ujiannya mah ya. Nanti di-upload ke Google Classroom, tapi tidak boleh melebihi waktu yang disediakan gitu. Uploadnya baik, Bu. yang udah di PDF. Iya, baik, Bu. Gitu. Tapi Jadi, ini kan di kita kertas kan ini jaringan. Mana tahu tiba-tiba kita nggak tahu jaringan, ya karena kalau di tempatku Iya. tiba kalau hujan, Bu. Ya sebenarnya Bagaimana? Itu bisa dibicarakan sih, ya. Oh, baik. Ya, Bu. Sudah nomor 4? Sedikit lagi, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Sudah, Bu. Oke, sekarang nomor 5. Nomor 5 ini kita ngomongin relasi ya. Jadi kemarin itu kan mungkin yang susah itu yang mananya nih, Pak? Yang menggambar dengan graf ini juga harus saya gambar nanti aja kali ya di file ini apa namanya? Di file PowerPoint ya. Kita lewat dulu ya. Nomor 5A. Ya. Oke, nomor 5B. Ya, baik, Bu. Nah, ini adalah komposisi ya, komposisi. Jadi komposisi itu kita melihatnya dari R1-nya. Nah, di sini kita lihatnya dari R1. R1 ini kan ini ya. Nah, jadi nanti kita lihat dari sini ya. Terus yang dilihat adalah anggota keduanya dari R1. Pasangan keduanya, urutan keduanya. Ini kan pasangan terurut ya. Urutan pertamanya ini, urutan keduanya ini. Iya, Bu. Ya. Oh, ini soalnya gini ya. Kurang jelas soalnya. Ini harusnya R1 itu dari himpunan ini ke himpunan ini lagi. R2 dari sini ke sini. Harusnya kayak gitu. Jadi soalnya kurang lengkap. Tapi paham lah ya Bapak Ibu ya. Nah, Paham, Bu. jadi Kalau paham, Bu. kita lihat yang kedua ya. Kita lihat yang kedua. Nah, nanti si kedua ini muncul nggak di bagian pertama di R2? Dua, Bu. Misalnya di sini 1,1. Berarti kita lihat 1. 1 muncul nggak di sini? Ternyata muncul. Di bagian pertama ada 1. Yaitu ada di 2. Nah, di sini. 1 itu ke A sama ke B. Kalau begitu, nanti kita punya 2 anggota dari R2 gabung R1. Dari yang tadi kita bahas ini. Yaitu
Tadi kan kita lihat dari sini ya, yang diambil ini depannya. Berarti nanti anggotanya adalah 1, A. A-nya dapat dari mana? Dari sini. Oh, dipasang-pasangin, Bu ya? Iya, dipasang-pasangin tapi di apa ya namanya? Dikomposisikan sih, Pak. Jadi nanti deh kita lihat lagi semuanya mungkin lebih jelas kalau kita lihat contoh lainnya. Nah, ini misalnya 1,2 ya. Tadi kan saya bilang kalau di R1, kita mulai dari R1 dulu ya ini, bukan dari R2 dulu. Walaupun notasinya seperti ini, tapi sebetulnya kita melihat dari R1 dulu. Dari R1 ini kita lihat ada nggak, tadi kan kita udah ya, yang ini udah selesai. Sekarang kita ke bagian kedua. Kita lihat anggota keduanya, urutan keduanya. Di sini kan 2 ya. Nah, si 2 ini di R2 dipetakan nggak ke bilangan yang lain atau ke unsur yang lain? Maksud dipetakan tuh ada pasangan lain nggak gitu? Dipasangkan nggak oleh R2 gitu? Nah, berarti di sini 2 muncul di bagian kedua. Lalu kita lihat di R2 ini. Bentar. Di R2 ada ternyata muncul di bagian pertama ya. Nah, berarti nanti salah satu anggota berikutnya dari R2 bundaran R1 itu adalah yang ini diambil yang bagian pertama, lalu dari sini diambil bagian kedua, gitu. 1, D. Paham nggak? Ya. Nah, oke, sekarang berikutnya 2,3. Nah, kita lihat yang 3-nya, yang bagian kedua. 3-nya di sini dipetakan nggak? Ternyata dipetakan ke C sama ke E. Maka kita nambah nih anggota dari ini. Apa saja? 2, C dengan 2, E. Paham ya? 3-nya justru hilang. Paham? Masih kurang ngerti, Bu. Ya, paham, Bu. Tuh, paham. Fokus. Nah, sekarang 4. Sekarang ini udah selesai ya, 3 ini udah beres. Sekarang ke 4. 4,3 ya. Kita lihat urutan kedua dari 4,3. 4 itu urutan pertama, 3 itu urutan kedua. Berarti kita lihat yang 3-nya. Apakah ada di R2 yang pasangannya unsur pertamanya adalah 3? Ada nggak? Ada. Ada 2 ya, 3C sama 3E. Maka nanti dia akan masuk ke anggota ini. Anggotanya apa? Bukan 3C, 3E, tapi 4C sama 4E. Yang di sini anggota pertama yang diambilnya. Paham? Berarti 4E. Oh ya, paham, Bu. Gitu. Jadi 3-nya justru melebur, hilang gitu. Ya, jadi 4C sama C. Ini C apa sih? Ini C kan ya? Nah, selanjutnya 3,2. Nah, 3,2. Berarti kita ambil yang 2-nya ya. Ada nggak di R2 yang diawali oleh 2? Ada. Ada ini. Berarti anggotanya apa yang masuk ke R2 bundaran R1? 3,D. 3,D, betul. Diambil yang pertama sama diambil yang terakhir dari sini. 2-nya melebur, hilang gitu. Ya. 3D. 3D. Terus 4,1. Di sini 4 sama 1. Satunya ada di sini, ada 1A sama 1B. Berarti harus ada apa? 4A. Betul. 4A sama B. 4B. Betul. Lanjut 4,2. Di sini ada 2D. Berarti 4D. 4D. Oke, sekarang 3,4. 4-nya di sini ke B sama ke E. Jadi 3B sama 3. 3E. Iya, 3B sama 3E. Belum ada di sini ya, berarti kita tulis lagi di sini. Kalau udah ada, nggak usah ditulis lagi. 3B, 3C ya. 3C. Eh, 3B sama 3E. 3B sama 3E. Oke. Mana tadi ya? Iya. Terakhir 4,4. 4-nya di sini ada ke B sama ke E. Berarti 4B sama 4E.
Tapi udah ada di sini semuanya, ya. Di sini ada 4B, di sini juga ada 4E. Jadi tidak usah ditulis lagi. Siap, Bu. Jadi selesai sampai sini jawabannya. Ini ya. Iya, Bu. Oke, selanjutnya. Nah, periksa apakah relasi R1 ini refleksif. Tadi teh ini salah ya. Jadi harusnya tuh. Bukan salah sih, nggak lengkap. Jadi, misalkan R1 adalah relasi pada himpunan ini. Dan R2 adalah relasi dari himpunan 1, 2, 3, 4. Nah, harusnya kayak gini soalnya tuh. Oke, sekarang kita bahas nomor 5. Nomor 5 bagian C ya. Apakah R1 refleksif? Nah, ingat kalau refleksif itu apa sih? Nah, kalau refleksif itu melihatnya ke anggota dari si ininya, si himpunannya ya. Jadi, suatu relasi dikatakan refleksif jika selalu ada unsur A, A untuk setiap A di sini. Jadi harus ada 1,1, 2,2, 3,3, dan 4,4. Kalau ada salah satu yang tidak ada, berarti tidak refleksif. Bisa Harus dipahami? semuanya ya, Bu. Semuanya harus. Nah, di sini kan ada 1,1 ada ya di sini. 1,1 ada, 2,2 nggak ada, tapi ya. Jadi tetap dia tidak refleksif. Tidak Gitu. refleksif. Ya? Paham? Bisa dipahami nggak? Paham, Bu. R1 tidak refleksif karena 2 ini anggota dari tetapi 2,2 sebenarnya mestinya pakai elemen aja juga bisa, cuman saya takut apa ya, kayaknya si equation-nya nggak bisa dipakai. Tapi 2,2 bukan anggota dari. Nah, gini kali ya. Bisa dipahami? Cukup satu aja, walaupun di situ, tapi kan 3,3 juga nggak ada. Ya nggak apa-apa, kalian bisa tulis salah satu aja. 2,2 aja boleh, 3,3 juga boleh. Cukup satu contoh aja. Nah, sekarang simetris. Ingat nggak nih definisi simetris apa? Jika A, B anggota relasi dan B, A anggota relasi. Oke. Refleksif itu jika A, B ada di R1, maka B, A juga harus ada kalau mau bersifat simetris. Kalau misalnya ada AB saja tapi nggak ada BA, berarti tidak simetris. Simetris. Kira-kira simetris nggak? Simetris, Bu. Simetris. Enggak. 1,2 kita mulai dari, karena ini 1,1 mah kebalikannya 1,1 lagi ya. Ada di sini Ya, Bu. juga. Sekarang 1,2. Ada nggak 2,1? Enggak ada. Nggak ada, berarti nggak simetris. Harus semuanya, Bu. Itu. Harus semuanya. Oh. Harus semuanya. Tidak simetris. Kenapa? Jadi ya semua ya. Itu Harus yang semua. sehat. Harus Kirain semua ada kita- kebalikan. Nggak bisa salah satu, misalkan di sini 2,3 aja sama 3,2. Nggak bisa, harus semuanya ada kebalikannya. Pokoknya untuk semua A dan B, jika A, B ada di R1, maka B, A juga harus ada di R1 gitu. Ini kan Semua ada ya? ya ketika kita pilih A-nya 1 dan B-nya 2, A, B ada di sini, tetapi B, A-nya tidak ada. Berarti tidak simetris. Gitu. Ya. Bisa dipahami? Siap, Bu. Ya, Bu. Kirain tidak semua. Bisa, Bu.
simetris. Masih ada lagi, Bu. 4,1. Hah? 4,1. Kan nggak ada juga pasangan yang 4,1. Bisa Bapak misalnya mau nulisnya R1 tidak simetris karena 4,1 ada di R1 tapi 1,4 tidak ada. Boleh. Pokoknya kalau kita mau menuliskan salah apa ya namanya, ini contoh penyangkal itu namanya. Jadi contoh yang tidak memenuhi itu boleh pilih salah satu aja. Mau yang mana aja bebas. Gitu. Oke. Ya. Nah, kalau antisimetris gimana? Antisimetris itu kebalikannya, tetapi bukan gimana ya? Definisinya justru kalau antisimetris itu kalau misalnya ada A, B dan B, A di sini, maka A-nya harus sama dengan B. Artinya, jika A dan B-nya berbeda, tidak boleh ada dua-duanya, harus ada salah satu saja. Paham? Contohnya gimana, Bu? Contohnya gini. Misalkan ini 1,2. 1,2 itu kan tidak sama ya A dengan B. Ya, A-nya 1, B-nya 2. Ya. Iya. Maka tidak boleh ada B, A. Tidak boleh ada 2,1 di sini. Dan itu berlaku untuk semuanya, semua pasangan A, B. Gitu. Oke, untuk yang ini terpenuhi ya. 1,2 nggak ada 2,1. Tapi di sini ada 2,3, tapi ada 3,2. Berarti tetap tidak antisimetris. Gitu. Ada 3, kalau untuk 1,1, Bu? 1,1 mah nggak masalah kan? Kalau antisimetris itu boleh ada kebalikannya asal sama A dengan B-nya. Ini kan A-nya 1, B-nya 1. Ini merupakan A, B sekaligus B, A kan? Ya. Jadi A, B dan B, A dua-duanya ada di R1, tetapi A-nya dengan B-nya sama. Ini tidak apa-apa. Gitu. Bisa dipahami? Jadi kesimpulannya bisa, Bu. Kesimpulannya dia tidak antisimetris. Tidak antisimetris. Tidak antisimetris. Tapi tidak simetris itu tidak berarti antisimetris ya. Ini beda artinya, beda. Ini contohnya ini aja. Dia tidak simetris, dia juga tidak antisimetris gitu. Ya. Karena 2,3 elemen R1 dan 3,2 elemen R1 juga, tetapi 2 tidak sama. Nah, gitu. Ya. Seperti ini, bisa dipahami? Bisa, Bu. Mudahnya mah gini, kalau antisimetris itu, kalau unsurnya beda, pasangannya beda unsur, misalkan 2 dengan 3, hanya boleh ada salah satunya saja gitu. Tidak boleh berlaku bolak-balik. Tidak boleh berlaku kebalikannya. Nah, kalau transitif ini harus dicek satu-satu nih kalau transitif. Lumayan panjang mungkin. Ini ya unsurnya, transitif itu kan kita bikin tabel kayak gitu ya. Ibu, apa semuanya harus terpenuhi yang transitif? Enggak, ini satu-satu Pak, satu-satu. Ini masing-masing, mereka nggak ada hubungannya. Main itu udah berantakan, kalau mau main HP masukin lagi. Ini masing-masing kita cek tidak ada hubungannya, apakah harus refleksif, harus simetris, harus antisimetris? Enggak sih. Justru kita cukup menguji aja kalau misalnya diberikan relasi memenuhi sifat-sifat itu enggak, tapi itu masing-masing.
Gitu bukan maksudnya, Pak? Enggak, saya udah ngecek, Bu. Ada 2 yang bukan anggota relasinya, yang ada 3, yang 2 lagi. Yang mana yang transitif? Ya, itu. Oh, berarti harus semuanya, Pak. Kalau transitif harus semuanya ada. Semua unsur bisa gitu. Gimana, Pak? Ngecek. Harus semua unsurnya ya. Karena di sini ada 2 yang anggota R1 dan 3 bukan anggota R1. Berarti tidak transitif. Jadi kalau ada AB dan BC harus ada AC gitu. Dan Iya. itu berlaku untuk semuanya. Oh iya. Jadi misalnya, nah sebenarnya kalau unsur kayak gini kita nggak perlu lihat ya. Kalau unsurnya sama, kita nggak perlu, kita bisa abaikan karena dia otomatis terpenuhi. Kita perlu lihat yang beda aja. Misalkan ini 1,2. Nah, kita tulis di sini, tapi kalau ada unsur lain yang diawali dengan 2. Kan di sini 1,2. 2, kita lihat yang 2-nya yang terakhir. Sama seperti komposisi tadi. Kita lihat yang terakhir. Ada nggak anggota yang diawali oleh si 2 ini? Gitu. Ternyata ada ya, ini 2,3. Ya. Berarti harus ada, berarti di sini ada 1,2 dan ada 2,3. Terus ada lagi nggak yang diawali oleh 2? Selain 2,3, nggak ada lagi. Berarti udah sampai sini aja. Nah, maka harus ada A, C, harus ada 1,3. Harus ada 1,3. Ada nggak? Ada. Nggak ada ya? Nggak ada kan? 1,3 tidak ada. Ya udah langsung kelihatan kalau kayak gini. Tidak ada. Maka tidak transitif gitu. Satu saja tidak terpenuhi berarti tidak transitif. Walaupun di sini ada yang terpenuhi, misalnya apa ya? Nah ini misalnya 4,3 dengan 3,2. Ya 4,3 misalnya di sini. 4,3. Nah ini kan 4,3. Terus ada nggak yang diawali oleh 3? Ternyata ada. Ini ya misalnya saya ambil 3,2. Di sini 3,2. Nah, maka harus ada bilangan pertama ya, harus ada A, C. Harus ada apa? 4,2. 4,2. Di sini ada gitu. Ya. Sini ada. Walaupun ada yang terpenuhi tapi ada yang tidak terpenuhi di sini. Walaupun 1 yang tidak terpenuhi tetap tidak memenuhi sifat itu gitu. Ya. Oh, oke, ngerti, Bu. Oke. Tadi pertanyaannya. Gimana? Ya, maksud saya tadi pertanyaan seperti itu. Apakah Oh iya. Harus semua. Harus Jadi semua. sama ya dengan yang tadi yang asimetris. Kalau tadi kan kalau simetris beda Pak, beda. Kalau simetris kan 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 gitu kan. Harus semuanya kan yang Iya, semuanya harus semuanya. Kalau simetris itu harus semuanya juga kan? Iya. Semuanya, mau refleksif, simetris, antisimetris, itu semuanya harus terpenuhi. Penuhi. Oke, Bu. Ya. Bu, tadi agak putus jaringan di penjelasan saya, Bu. Ya ini, yang refleksif. Iya, Bu. Pasti Bu jelasin tadi hilang. Oke, gini ya, yang refleksif itu sebenarnya kita cuma perlu melihat anggota dari si himpunan yang dipasangkan tadi oleh si R1. R1 ini kan memasangkan 2 anggota dari ini ya. Misalkan 1 ke 1, 2 ke 4, 3 ke 4 kan gitu. Nah, Iya, Bu. untuk refleksif itu kita cuma perlu melihat anggota dari sini. Suatu relasi dikatakan refleksif jika selalu ada A, A untuk setiap A yang ada di sini. Di sini kan ada A-nya ada 4 ya, 1, 2, 3, 4. Artinya ngerti, Bu. harus ada 1,1, harus ada 2,2, 3,3, dan 4,4. Kalau relasi tersebut dikatakan refleksif. Gitu. Nah, karena di sini relasinya, ini saya tulis di bawah, karena relasinya di sini tidak ada 2,2 di sini, ya. Padahal 2 anggota dari ini kan, tapi tidak ada 2,2, berarti tidak refleksif.
Walaupun Sama ada 1,1, ada 4,4. Tetap saja 3,3 tidak juga. refleksif gitu. Ya. 3,3 pun nggak ada juga, Bu ya. 3,3 juga nggak ada. Jadi boleh juga nanti jawabannya. Karena 3 anggota dari sini, tapi 3,3 bukan anggota dari R1. Boleh. Boleh 2, boleh 3, boleh juga sih Siap. dua-duanya ditulis, nggak apa-apa. Gitu. Siap, Bu. Ya. Nah, jadi yang F ini kesimpulannya R1 tidak sensitif karena karena 1,2 dan 2,3 elemen dari R1, tetapi AC-nya bukan. Ini kan AB dan BC ya. A-nya 1, B-nya 2, C-nya 3. Tapi AC-nya tidak ada. 1,3 bukan dari R1. Seperti ini. Nah, ini sama, ini juga. Ini kok sama ya? Ini mah sama persis ya? Atau enggak? Beda, Bu. Beda. Tapi bisa lah ya, Pak ya? Ya. Nggak usah Ini dibahas sama ya yang yang tadi ini. soalnya. Hampir sama, Bu. Oke, nah sekarang saya mau gambarin graf ya yang tadi yang nomor 5, tapi yang bagian A ya, belum ya. Nah, ini RR-nya. Saya gambarinnya saya tutup aja ini ya. Ya. Kenapa Kok lemot? belum selesai ditulis? Sorry. Nanti habis ini ya, dibuka lagi. Habis nanti yang terakhir aja lah ya. Ini kenapa malah loading? Harus diinstal ulang. Bisa dilihat slide-nya? Bisa. Bisa, Bu. Nah, ini yang nomor 5 bagian A, kita akan menggambar ini graf yang merepresentasikan relasi ini pada himpunan ini. Ya, caranya kita gambarkan dulu titik-titiknya. Kan kalau graf itu titik sama sisi ya, isinya. Nah, kita gambarkan titiknya. Titiknya itu adalah sesuai dengan ada berapa banyak anggota dari si ini. Ini kan ada 4 ya. Berarti ada 4 titik. Kita gambarin titiknya. 1, 2, bebas ya. Mau kayak gimana aja. 3, 4, misalnya seperti ini. Nah, beri nama atau biar simetris kayak gini boleh.
Uangnya. Oke, nah kita udah gambarkan 4 titik, tapi beri nama jangan lupa ya. Misalkan 1, 2, 3, 4. Nah ini bebas ya, mau di mana aja. Misalkan satunya mau di sini, terus ini 2-nya, sini 3-nya, dan ini 4-nya. Nah, setelah itu kita hubungkan si 2 titik ini oleh sisi. Sisi ini bentuknya bisa garis, lurus, bisa melengkung, bebas, yang nggak ada aturannya. Nah, misalkan ini ada 1,1, berarti ada satu garis, satu sisi yang menghubungkan satu dengan satu. Berarti kan bentuknya kayak loop ya. Kayak gitu. Jadi ini dari satu ke satu lagi. Nah, kayak gini. Dan pakai arah. Mana ya arahnya? Ini. Pokoknya pakai arah deh, ini susah bikinnya. Kalau garis mah bisa, Bu. Gimana? Kalau garis mah bisa pakai arah, kalau di itu ya di PowerPoint. Iya, pokoknya pakai arah aja ini teh. Ya. Nah, kurang lebih gini lah ya arahnya, dari 1 ke sini lagi gitu. Terus 1,2 berarti dari 1 ke 2. Nah, misalkan garis aja langsung gini bisa. Tapi ada panahnya ya, panahnya itu berarti dari 1 ke 2. Karena kan beda, 1,2 dan 2,1 kan beda. Ya, kalau 2,1 berarti kan arahnya ke 1. 2,3 ya berarti dari 2 ke 3. Gini. Iya, Bu, paham, Bu. Paham ya? 4,3 berarti ke sini. 3,2 ya. Berarti kebalikannya. Tetapi saya mau pakai ini aja biar nggak tumpang tindih. Tapi pakai arah juga tetap. Gimana ya? Gini lah ya kurang lebih ya. Kalau pakai tulisan tangan kan nggak harus kayak gini ya, bisa. Terus 4,1 berarti ini. 4,2 berarti ke sini. 3,4 kayak 3,4 berarti dari 3 ke 4 gini. Pakai arah juga. Itu. Terus terakhir 4,4 berarti sama kayak loop tadi. Dari sini ke sini lagi. Nah, kira-kira grafnya seperti ini. Nah, nanti kalau misalnya urutannya beda, misalkan 1, 2, 3, 4-nya nggak kayak gini, berarti nanti grafnya bentuknya beda. Iya, memang. Bahkan kalau misalkan nulis 1, 2, 3, 4-nya sebaris gitu ya, 1, 2, 3, 4 sebaris, pasti akan beda bentuknya. Tapi tidak masalah, karena graf itu bukan melihat bentuk, tapi melihat ketetanggaannya, arah sisi-sisinya gitu. Bentuk yang berbeda itu tetap merupakan graf yang sama. Selama sisi-sisinya sesuai gitu. Paham ya? Paham, Bu. Oke, Paham, kayak Bu. gini. Ya, ini contohnya. Terus 1A.
1A mana ya? Bentar. Bisa pakai graf atau yang kembar saja 1A kan udah Pak. 2. 1A udah. Yang pertanyaannya yang mana Pak? Enggak, di graf misalkan relasinya 1,A gitu. 1,B, 2,C. Bisa dipakai graf. Nggak bisa. Graf itu hanya bisa untuk relasi pada himpunan Angka yang saja sama. itu. Oh iya, iya. Jadi dari 1, 2, 3, 4 ke 1, 2, 3, 4 lagi. Nggak bisa Ya. 1, 2, 3, 4 ke ABCD, itu nggak bisa. Gitu. Ya. Ya. Oke. Nah, selanjutnya kita mau bahas yang mana nih? Yang ini ya. Ini kita coba gambarkan pakai diagram Venn. Bentar. Amat. Nanti ujiannya Bu harus diketik Bu atau kalau di tangan? Enggak, pakai tulisan tangan aja Pak. Oh ya Bu. Nah, ini kita nomor 2A ya. Kita mau membuktikan kesamaan ini. Saya buktikan dengan diagram Venn. Ini. Nah, ini yang jadi kalau diagram Venn itu si ini ya yang kiri harus sama dengan yang kanan bentuknya. Bentuk diagramnya yang diarsirnya kayak gitu. Nah, sekarang kita mau cari dulu, mau gambarkan yang ruas kiri dulu. A iris B komplement dikurang C. Kita mau gambarin ini dulu. Nah, untuk menggambarkan itu kita perlu langkah per langkah, step by step boleh. Jadi nggak harus langsung dapat satu diagram ini, satu kotak ini langsung dapat ini, nggak harus. Yang gampang dulu aja misalnya. Tapi tetap harus ABC harus ditulis di sini. Jadi kan misalnya kita mau gambarin. Nah, kalau dalam diagram Venn itu, ABC itu secara umum ditulisnya ada irisannya ya. Jadi seperti ini. Nah, gini. Nah, ini contoh ABC. Ini misalnya A-nya. Ini B-nya. Ini C-nya. Nah, sekarang kita mau mengarsir A iris B komplement. Nah, untuk mendapat A iris B komplement, kita harus tahu dulu B komplement yang mana. B komplement itu, aduh gimana cara mengarsirnya ya? Gimana cara mengarsirnya? Menggambar, gimana caranya ya Bapak Ibu? Pokoknya B komplement itu berarti yang selain yang ada di B ini ya. Semua kecuali yang ada di B.
Bisa dibayangkan himpunannya yang mana? Kelihatan ya? Ini adalah yang diarsir itu Kelihatan, Bu. adalah Paham, Bu. B komplement itu yang ada di U, tetapi yang tidak ada di B. Kita, bentar. Nah, kita mau menggambar ini nih. Tapi untuk menggambar ini kita gambar satu-satu dulu, step by step. Pertama, sebelum ke sini kita cari dulu ini kan. Nah, tapi sebelum ke sini pun kita harus cari dulu B komplement gitu. Nah, yang saya gambar barusan ini adalah B komplement. Kalian lihat kan ini B-nya. Berarti B komplement itu semua kecuali yang ada di B. Bisa dilihat kan? Arsirannya semuanya di luar B. Ya. Bisa paham? Paham, Bu. Nah, ini adalah B komplement. Ini adalah B komplement ya. Nah, sekarang si B komplement ini apa? Sekarang si B komplement ini kita iris dengan A. Di sini misalnya. Ini adalah A iris B komplement. Ini adalah A iris B komplement. Berarti ini diiris dengan A. Iris itu apa sih artinya? Yang ada di dua-duanya ya. Yang ada di B komplement dengan yang ada di A. Kok ini gini ya? Salah. Nah, harusnya kayak gini. A iris B komplement itu yang ada di A diiris dengan yang ada di B komplement. Jadi semuanya yang ada di A juga ada di B komplement gitu. Kalau ini misalnya, ini kan ada di B komplement ya. Tetapi kita hanya mengambil yang ada di A saja di antara arsiran ini. Kebayang nggak? Berarti yang ini bukan kan? Nggak ada kan? Ini juga nggak ada. Ini nggak ada. Ini nggak ada. Ini nggak ada. Ini nggak ada. Bisa dipahami nggak? Sisanya hanya yang ada di A saja. Berarti ini saja. Nah, ini dia. Bisa dipahami? Ini adalah A iris B komplement. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa. Ya. Kalau bisa, Bu. Oke. Sekarang biar lebih rapat ya. Nah, ini adalah A iris B komplement. Sekarang si A iris B komplement ini dikurang C. Nah, saya copy lagi ke sini. Gimana ya? Nah, saya akan gambar ini. Iris B komplement dikurang C. Ini kan tadi iris B komplement. Tetapi dikurang C, berarti yang C-nya dihapus. Yang ada di sini yang masuk di C ini nggak boleh masuk. Berarti yang mana kira-kira? C-nya yang ini ya. Berarti ini sama ini harus tidak boleh ada. Paham nggak? Ya. Nah, berarti yang diarsir yang C. Bukan yang diarsir justru ini sisanya. Nah, inilah yang merupakan A iris B komplement kurang C yang ada di sini gitu. Bisa dipahami? Nah, sekarang kita akan cari yang ini. Ya. Kita akan cari yang ini.
Yang A kurang C kurang B iris C komplement. Nah, sekarang kita ke A kurang C dulu. A kurang C. A kurang C ya. A kurang C berarti semua yang ada di A, tetapi dikurangi yang ada di C juga. A dikurang C ya, berarti semua yang ada di A dikurangi oleh yang ada di C. Nah, ini A kan segini ya. Ini A. Ini A ya. Sekarang A ini Ya. dikurang C. Berarti yang ini sama ini nggak boleh ada. Paham nggak? Iya, Ya, jangan nggak diarsir pertemuan titiknya itu jangan diarsir, Bu. Iya. Ini jadinya ya. Iya. Nah, Iya, Bu. B-nya ini A diarsir kan, kurang Bu? C. Sekarang B iris C komplement. Ada nggak sih tadi? Oh, nggak ada ya. Sekarang B iris C komplement. Berarti kita cari C komplementnya dulu. Yang ini ya. C komplement itu berarti semua kecuali yang ada di C. Bu, B-nya kenapa nggak dihapus, Bu? Di A dikurang C, Bu. Cuman dikurang si C aja. Kan B emang nggak ada hubungan apa-apa. Begitu, Bu. Oke, Bu. Oke. Kita mau gambar C komplement. Ini C komplement, ini ya, kita mau membuat ini. Ini C komplement ya, segini. Ya, Bu. Sekarang diiris dengan B. Bisa dibayangkan nggak? C komplement diiris dengan B. satu-satu aja dulu, Bu. C komplement dulu. C komplement berarti ini segini. Si komplement dulu, Bu. Ya, pusing. Oke. Ini C komplement. Ya. Sekarang saya akan bikin C komplement, saya mau bikin B iris C komplement. Saya mau bikin B iris C komplement. Nah, ini dari C komplement ini berarti tinggal diiris sama B. Diiris itu berarti hanya yang ada di C komplement saja dengan yang ada di B. Diiriskan gitu. Berarti selain yang ada di B dan yang ada di C komplement itu harus dihapus. Misalnya ini. Ini kan hanya ada di C komplement saja, tidak ada di B ya. Berarti ini dihapus. Paham? Paham, Ini Bu. dihapus karena ada di C saja, di C komplement saja, tapi tidak ada di B. Nah, ini hapus.
Nah, berarti tersisa ini, tetapi ini juga harus dipendekin gitu. Nah, ini kira-kira B iris C komplement. Ya. Nah, tapi ini kelewatan garisnya. Nah, seperti ini adalah B iris C komplement. Nah, sekarang kita tinggal min C dikurang B iris C komplement. Berarti saya tulisnya dari sini aja. Copy. Dari sini ya. Ini kan A kurang C. Nanti ini akan dikurang oleh B iris C komplement. Nah, yang ini dikurang oleh ini. Hasilnya bagaimana kira-kira? Menghapus yang beririsan dengan B. Betul. Yang dihapus yang ada di A min C, tapi yang ada di B iris C komplement juga. Berarti yang mana nih? Yang tengah ini kan? Yang tengah ini. Iya, Bu. Yang tengah ini nih. Yang tengah ini. Yang tengah ini kita hapus kenapa? Karena dia ada di B iris C komplement. Ya. Padahal kita kan mau mengurangkan ini oleh B iris C komplement. Berarti ini harus dihapus. Nggak boleh ada. Udah, sisanya berarti tinggal yang ini saja. Ini adalah A kurang B kurang C iris kurang B iris C komplement ini ya. Nah, sekarang bandingkan sama ini. Ini yang tadi kita gambar di awal. Nah, sama nggak? Beda, Bu. Masa beda? Sama, beda. Sama. Apa? Ini adalah A iris B. Ini adalah yang ini ya. Kurang. Ini yang ini nih ya paling bawah. Sekarang yang ini itu yang ruas kanan itu yang ini. Sama nggak? Sama, Bu. Sama, Bu. Sama ya. Jadi terbukti sama kayak gitu. Membuktikan kesamaan dua himpunan kayak gitu. Oke. Sekarang saya kasih contoh membuktikan kesamaan dengan kesamaan himpunan ya. Mending dihitung, Bu. Bu yang iris-iris. Apa? Mending dihitung, Bu. Nggak bisa, karena kan ini ABC-nya kan kita nggak tahu, himpunannya nggak diberikan bilangannya apa. Jadi harus bisa bikin kayak gini, Pak. Kan kalau pakai pulpen mah nggak kayak gini kan, ini kan lama karena pakai komputer gitu kan. Tapi kalau kita ngiris-ngirisnya pakai pulpen, lebih gampang, lebih cepat gitu. Ya, Bu. Nah, sekarang ke nomor 5 tadi ya. Nomor 3 ya. Ya. Pembuktian. Sebentar saya cari dulu materi ininya. Kalau yang 2 bagian B itu, Bu? Gimana, Bu? Kalau yang 2 bagian B juga sama, Bu? Sama, caranya Bu kayak gini. Oh, sama. Sama kayak gini caranya. Nanti dibuat latihan aja, ya. Siap, Bu. Bu, kalau misalnya dihitung itu pakai misalnya dimisalkan gitu, A-nya segini, B-nya segini, terus dibuktikan bisa nggak, Bu? Bisa Bu. Boleh nggak? Boleh. Oh, nggak bisa Bu, kalau membuktikan dengan contoh nggak bisa, karena kan itu harus berlaku untuk ABC apapun himpunannya. Sedangkan kalau Ibu memberikan contoh, misalkan diberikan contoh A-nya 1, 2, 3, B-nya itu kan berarti hanya berlaku untuk yang itu saja. Sedangkan yang diminta dibuktikan ini adalah berlaku untuk apapun A, B, dan C. Seperti itu. Oh iya, Bu. Jadi pembuktian itu hanya 3 macam. Bisa pakai diagram, bisa pakai hukum-hukum yang mau kita bahas sekarang, bisa juga pakai tabel keanggotaan.
Bentar. Nggak ada ya di sini. Pembuktian himpunan. Emang belum pernah dibahas ya, Pak ya? Hukum-hukum himpunan ini banyak sih. Gimana ya saya? Belum pernah dibahas ya? Bu, nanti Yang hukum-hukum himpunan belum ada ya, Pak? Hukumnya belum, Bu. Oh, ya udah deh, berarti nggak usah tuh kalau kayak gitu mah. Saya kira teh udah lupa saya. Ternyata pas belum, lihat Bu. slide-nya memang belum ada Belum, ya. Bu. Ya udah berarti untuk Belum, materi Bu. berikutnya aja kalau kayak gitu. Ya. Ya, Bu. Ada yang ditanyakan lagi nggak untuk yang bagian ini? Bu, nanti ini videonya dikirim di YouTube, Bu ya? Iya, ya Pak. Oke, Bu. Ini, Bu. Sip. Nanti dicoba Kalau juga yang BI. nomor 5A. Gimana, Bu? Tadi udah kan 5.5A. Kalau untuk 5A itu kan yang titik gambar 5.5 graf tadi. yang 4 titik. Oh iya. 5A itu gambar relasi dengan graf. Yang ini mau ditulis, mau digambar dulu nggak? Atau udah nanti aja sekalian? Nanti dari video Bu. itu aja, Bu. Boleh. Udah. Cukup? Jadi yang tadi, Bu, Kalau- nggak kerjakan sekarang, Bu. 2, 3. 2, 3. Nomor 3 ya? 3. Nomor Enggak, 3 Pak. Soalnya Bapak Ibunya belum ada bayangan sama sekali soalnya ya. Iya. Iya, belum, Bu. Ya udah nanti aja deh ya untuk UAS aja. Bu mau screenshot yang slide ketiga, Bu. Slide Pengen ketiga. screenshot slide ketiga. Bentar. Ini ya, Bu ya? Ya, udah, Bu. Makasih, Bu. Oke, sama-sama. Ada pertanyaan lagi? Ya Bu, kalau soal nomor 6 itu sama dengan soal nomor 5 ya Bu? Nomor 6, bentar Bu. Iya sama persis Bu, himpunannya juga sama, cuman bedanya relasinya aja, R1 sama R2-nya. Oh iya. Bentar, nomor 6 ya. Iya betul Bu, seperti itu. Malah cuman Terus? 2, cuman sama kayak 5A sama 5B aja. CD-nya nggak ada. CDF-nya nggak ada. Gitu. Terus kan, Bu, di soal nomor 5, kenapa harus dimulai dari misalnya 5B, soalnya tentukan R2, apa itu, Bu, dibaca 0 itu apa itu, Bu? R2 himpunan R1 gitu ya? Itu komposisi Pak, komposisi. Iya memang R2 gitu, komposisi. kalau komposisi itu kebalik gitu nulisnya. Oh gitu, bukan dari R1, Bu ya? Bukan, kalau penulisannya seperti ini. Tetapi kita melihatnya dari R1 sebetulnya kalau dalam perhitungan ya. Tapi memang seperti ini notasinya, R2 duluan gitu. Oke, siap, Bu. Ada pertanyaan lagi? Sudah cukup jelas?
Yang ini Bu, yang nomor 2B, ini ada menggabungkan dengan himpunan kosong, Bu. Menggabungkan Berarti dengan himpunan kosong berarti kembali ke dirinya sendiri, Bu ya? tidak perlu, ya, tidak perlu Oke, digabungkan dengan yang lainnya, Bu ya? Iya, berarti himpunan kosongnya diabaikan. Jadi kita tetap menggambarnya yang Oke, awalnya aja. makasih. Ya. Bu, bagaimana untuk kalau nomor 2 sama 3, Ibu videoin aja. Nanti kami nonton aja, Bu. Dijelasin aja. Gimana? Ya, maksudnya kapan ada waktu Ibu. Maksudnya untuk jawaban 2 sama 3, kapan ada waktu Ibu videoin, nanti Ibu share ke grup kami, Bu. Biar kami pelajari. Boleh, siap. Boleh, Pak, siap. Nanti saya bikin ya, insya Allah ya. Ya, Bu. Siap. Jadi sekalian gitu ya, di himpunan materinya masuk ke UTS aja gitu ya, Pak ya? Boleh, Bu. Soalnya nanti nggak jauh-jauh dari sini kan, Bu? Iya. Iya, Boleh. nggak akan. Oke, ada lagi? Kapan tatap muka, Bu? Nggak tahu nih, kampusnya kayaknya belum tahu, Pak. Belum ada pemberitahuan apa-apa. Sip. Cukup ya untuk hari ini? Ya, insya Allah, Bu, cukup. Ya, terima kasih banyak, Akang Teteh, Bapak Ibu. Kita tutup ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Terima kasih. banyak juga, Ibu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat, Ibu. Iya, terima kasih. Sama-sama.